Anda termasuk orang yang sering kere di akhir bulan, itu tandanya Anda kurang bijak mengelola gaji bulanan Anda. Padahal, jika dikelola dengan baik, Anda tak perlu lagi merasa was-was menghitung hari sampai tanggal gajian. Saya Budi Raharjo, Anda menyaksikan Infonomik. Dalam berbagai kesempatan, saat saya mengadakan workshop, pelatihan, atau bahkan sesi konsultasi, pertanyaan pertama yang paling sering sekali muncul dari kalangan masyarakat adalah bagaimana sih caranya melakukan alokasi penghasilan. Masyarakat banyak memahami bahwa dengan melakukan alokasi penghasilan, maka mereka berarti sudah melakukan langkah yang paling dasar dalam perencanaan keuangan. Dan sebenarnya banyak manfaat dari melakukan alokasi penghasilan. Yang pertama, ketika Anda berhasil melakukan alokasi penghasilan, berarti Anda sudah punya kendali atas keuangan Anda. Yang kedua, dengan Anda punya alokasi penghasilan yang baik, maka kemudian Anda berarti Anda akan memiliki surplus. Anda bisa mengatur penghasilan Anda sebagaimana mungkin, sebagaimana rupa, agar akhirnya Anda memiliki sisa penghasilan untuk kemudian direncanakan untuk masa depan. Sehingga mungkin Anda memiliki tujuan-tujuan keuangan. Dan dengan melakukan perencanaan atau alokasi penghasilan, berarti Anda akan memiliki pondasi keuangan yang lebih baik. Anda punya pondasi penghasilan yang akan mampu untuk bisa membuat keuangan Anda dari waktu ke waktu dalam berbagai kondisi ekonomi lebih kuat dan stabil, terutama di saat resesi seperti saat ini. Kemudian dengan alokasi penghasilan juga, berarti Anda care, Anda perhatian sekali dengan keuangan Anda dan keluarga Anda. Nah, apa saja yang harus diperhatikan ketika kita akan melakukan alokasi penghasilan bulanan? Salah satu hal yang paling penting itu adalah kita tahu persis pengeluaran kita dari waktu ke waktu. Nah, ini yang jarang orang pahami. Biasanya ketika orang punya penghasilan, dia ambil uang dari ATM atau dari bank dan lain sebagainya, kemudian dia tidak tahu uangnya kemana. Sehingga yang pertama adalah kita tahu dulu pola-pola pengeluaran kita dari waktu ke waktu. Baik itu pengeluaran rutin bulanan maupun juga adalah pengeluaran rutin tahunan. Pengeluaran rutin bulanan seperti misalnya belanja rumah tangga, membayar listrik, ya, kemudian air, dan lain sebagainya, itu harus dialokasikan secara khusus. Kemudian juga ada pengeluaran tahunan, yang ini seringkali dilupakan. Saya pernah punya seorang klien yang dia ternyata tidak menyadari bahwa pengeluaran tahunannya begitu besarnya sehingga mengakibatkan tabungannya tidak pernah bertambah selama dalam 3 tahun terakhir. Setelah dia menyadari bahwa ternyata dia terlalu sering ada pengeluaran tahunan, baru dia membuat perbaikan atas kondisi keuangannya. Kemudian jangan lupa ketika Anda membuat suatu perencanaan untuk alokasi penghasilan Anda harus melakukan yang disebut sebagai monitoring dan review atas penghasilan Anda. Ketika Anda melakukan pembuatan anggaran, kemudian Anda melakukan monitoring setiap waktu ke waktu. Kadang-kadang orang membuat perencanaan anggarannya tidak realistis. Dia membuat rencana, kemudian tidak dimonitor, sehingga akhirnya dia abaikan. Menggunakan formula khusus dalam perencanaan anggaran sebenarnya bukanlah hal yang lumrah. Kenapa? Karena setiap keluarga dan setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Tetapi jika Anda ingin menggunakan rumusan sederhana dan Anda adalah orang yang punya penghasilan UMR misalnya, maka ada baiknya Anda bisa menggunakan rumusan 60, 20, 10, 10. 60% Anda gunakan untuk kebutuhan hidup, 20% untuk Anda gunakan cicilan produktif yang bisa membangun aset, dan juga 10% untuk investasi dan 10% untuk berasuransi. Namun saya tidak menyarankan Anda untuk memiliki cicilan utang yang berlebih, terutama di saat Anda masih memiliki penghasilan UMR.
Kesalahan yang lazim dalam menyusun atau menata alokasi gaji bulanan adalah biasanya mereka tidak membuat suatu perencanaan yang realistis. Alokasi bulanan harus berdasarkan pola pengeluaran Anda dari hari ke hari. Maka Anda memerlukan yang disebut sebagai pencatatan pengeluaran. Pencatatan pengeluaran bisa Anda lakukan dengan menggunakan aplikasi misalnya saat ini. Dengan melakukan pencatatan pengeluaran, Anda mengetahui persis budget atau anggaran setiap pos-pos pengeluaran. Setelah itu kemudian Anda menyusun berdasarkan prioritas pengeluaran Anda. Mana yang butuh, mana yang ingin, dan mana yang penting. Pengeluaran yang butuh adalah yang betul-betul Anda harus keluarkan karena pengeluaran itu berkaitan dengan kebutuhan hidup Anda sehari-hari. Pengeluaran yang penting itu adalah pengeluaran yang bisa membuat Anda lebih produktif, bisa berhemat, atau bisa menghasilkan. Misalnya Anda mengambil kursus, atau misalnya Anda ternyata membuat atau membeli vitamin untuk menjaga kesehatan Anda. Itu adalah pengeluaran yang penting. Atau Anda menjaga kesehatan Anda dengan berolahraga. Kemudian juga ada lagi pengeluaran yang sifatnya ingin. Itu adalah sesuatu pengeluaran yang sifatnya kenyamanan, aktualisasi diri. Nah, di antara ketiga pengeluaran ini, manakah yang harus didahulukan? Anda harus mendahulukan yang butuh dan penting dulu sebelum yang ingin. Wow, pensiun dini adalah impian banyak orang. Di saat orang kemudian bisa pensiun secepat mungkin dan mungkin bisa melakukan hobi yang dia inginkan. Pensiun dini sama sekali bukanlah hal yang mustahil jika kita tahu caranya. Yang pertama, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengatur gaya hidup kita jangan terlalu tinggi. Semakin tinggi gaya hidup kita, maka akan semakin berat kita menuju pensiun dini. Yang kedua, kita harus tahu bagaimana cara kita membuat rencana yang realistis atas pensiun dini tersebut. Pada usia berapa? Yang ketiga, Anda harus mengkalkulasi kebutuhan dana pensiun Anda tersebut. Jika Anda pensiun, kemudian kira-kira Anda membutuhkan dana pensiun tersebut sampai dengan 20 tahun yang akan datang, dan kebutuhan setiap tahun adalah 100 juta, maka kemungkinan Anda akan membutuhkan sekitar 2 miliar untuk kebutuhan pensiun Anda. Kemudian barulah Anda susun langkah demi langkahnya, strateginya. Jangan lupa agar langkah Anda menuju pensiun dini semakin mudah, maka Anda pun juga harus belajar teknik-teknik berinvestasi dan mengembangkan uang yang Anda miliki. Jangan lupa juga Anda juga perlu memperhatikan bahwa penghasilan Anda pun juga harus ditambah. Seringkali orang juga kesalahannya adalah melihat pengeluarannya berusaha untuk berhemat. Tetapi mereka melupakan satu hal bahwa mereka juga harus punya kecerdasan menciptakan penghasilan. Ketika kita ingin memiliki dana darurat, kita pun juga harus tahu berapa sih nilai kebutuhan dana darurat. Tapi apa itu dana darurat? Dana darurat adalah sebagian dana yang kita sisihkan secara khusus untuk mengantisipasi pengeluaran tidak terduga yang mungkin nggak bisa di-cover oleh asuransi. Contoh misalnya, ketika ada kerusakan di kendaraan Anda atau rumah Anda membutuhkan perbaikan, maka Anda tentu mempersiapkan dana darurat ini. Anda akan ambil dana tersebut dari dana darurat tersebut. Bisa juga dana darurat itu digunakan untuk mengantisipasi apabila kita kehilangan pekerjaan. Dana darurat akan membantu kita di saat ekonomi berubah. Sehingga dana darurat bisa dikatakan sebagai salah satu pondasi keuangan yang penting. Yang berikutnya Anda harus tahu berapa nilai dana darurat ideal yang Anda perlu miliki. Secara umum, aturan dasarnya adalah dana darurat Anda minimal harus ada sekitar 3 bulan pengeluaran. Jika pengeluaran Anda tiap bulan adalah 3 juta per bulan, maka minimal dana darurat Anda adalah sekitar 9 juta per bulan. Dan maksimalnya sekitar 6 bulan pengeluaran Anda. Nah, kemudian Anda baru menyusun suatu langkah-langkah membangun dana darurat tersebut. Bisa dengan menabung secara rutin, sehingga akhirnya dana tersebut tercapai dalam jarak yang realistis buat Anda.
jika Anda punya cicilan dan kemudian Anda mengalami kesulitan dengan cash flow Anda atau dengan arus kas Anda, maka berarti ada yang salah dalam keputusan Anda saat membuat cicilan. Anda perlu melakukan beberapa hal agar kemudian Anda bisa menabung dan mempersiapkan dana darurat, bahkan untuk masa depan Anda. Yang pertama, Anda harus melakukan cek evaluasi keuangan Anda. Mulai dari penghasilan Anda, kemudian juga pengeluaran Anda. Di saat Anda mengecek pengeluaran Anda, pastikan bahwa pengeluaran-pengeluaran tersebut tidak lepas dari kebutuhan-kebutuhan dasar yang perlu Anda miliki. Kemudian lakukan penyesuaian supaya pengeluaran Anda bisa menghasilkan surplus. Yang pertama, Anda bisa menghilangkan pengeluaran yang tidak perlu. Yang kedua, Anda bisa mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Yang ketiga, Anda bisa mengganti pengeluaran yang tidak perlu. Nah, itu adalah 3 hal yang memungkinkan Anda kemudian bisa memiliki dana darurat. Dan bukan tidak mungkin juga, ternyata mungkin cicilan Anda yang terlalu besar. Sedangkan barang yang Anda pakai itu sebenarnya nggak betul-betul sering dipakai. Obat keuangan itu tidak selalu enak, kadang pahit, tetapi perlu. Sudah kita tekan semaksimal mungkin, tetapi kita melupakan ternyata kita masih punya potensi penghasilan yang lain. Misalnya, kendaraan tadi, untuk orang tadi, itu ternyata masih bisa dikaryakan, bisa disewakan, atau mungkin bisa juga dijadikan suatu kendaraan online ya, yang bisa digunakan untuk menambah penghasilan. Hanya ada 2 hal, tekan pengeluaran atau tingkatkan pendapatan. Suatu hari saya bertemu dengan seseorang. Dia cerita kepada saya, "Mas Budi, gimana sih caranya ngatur gaji 20 koma?" Loh, kenapa bingung? Saya bilang gitu kan. 20 koma kan berarti banyak. Ternyata dia bilang, "Bukan Mas, setiap tanggal 20 langsung koma Mas." Nah, gimana tuh cara ngatur keuangannya? Saya kirain gajinya banyak, sehingga tinggal diatur kan sebenarnya. Ternyata enggak. Gimana caranya agar gajinya tidak berhenti di setiap tanggal 20. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang punya pengalaman serupa. Sebelum gajian berikutnya datang, udah keburu habis duitnya. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Pertama, sebenarnya ngaturnya sederhana sekali. Anda atur penghasilan Anda supaya cukup dalam sebulan. Keluarkan uang Anda untuk hal-hal yang sifatnya perlu dulu. Seperti misalnya pengeluaran rutin bulanan kan ada listrik, ada air, ada belanja rumah tangga. Itu keluarkan dahulu. Begitu pula juga untuk kontrakan. Dan jangan lupa pengeluaran untuk tabungan dan juga untuk asuransi. Setelah itu sisanya baru kemudian kita sisihkan, kita alokasikan secara khusus selama 30 hari yang tersisa. Dan Anda berusaha untuk semaksimal mungkin mencukupkan setiap harinya dengan budget anggaran yang setiap bulannya tersebut. Jika ternyata pengeluaran Anda setelah disusun harus dibatasi setiap harinya menjadi 30.000 atau 40.000, nah kita maka harus memutarkan otak gimana caranya kita bisa menggunakan 40.000 itu untuk sehari. Saya yakin Anda bisa. Kenapa? Karena saya juga sering banget menemui sesuatu hal yang kayaknya tidak mungkin buat beberapa kalangan ternyata mungkin bagi kalangan yang lain. Bahkan di perusahaan saya, di tempat kami, itu saya juga sering bertanya kepada mereka, gimana caranya mereka mengatur penghasilan mereka. Dan ternyata cukup. Mungkin kadang-kadang kita perlu juga melihat bagaimana pengeluaran-pengeluaran orang lain, supaya kita juga bisa belajar bagaimana cara mereka berhemat. Berhemat itu perlu kecerdasan. Mari kelola keuangan dengan baik. Bukan tak mungkin impian yang terhalang dalam kondisi keuangan Anda saat ini, itu bisa teratasi. Dan impian-impian Anda ke depan bisa terwujud dalam waktu dekat. Saya Budi Raharjo, mari kita rencanakan keuangan secara bijak.